Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi di hari ini. Khususnya di akhir pekan, ada kesempatan bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, terangilah hati kami, berikan damai dan sukacita, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita, saya beri judul Berita Kelahiran Yesus. Di sepanjang minggu ini, saya memang memilih tema-tema semua berkaitan dengan pribadi Yesus. Karena kita sedang berada di momen masa-masa Advent dalam kalender gerejawi. Kita mengingat akan kedatangan Kristus yang pertama. Dan besok, ya sampai dengan hari Senin tanggal 25 kita akan terus beribadah. Mengingat akan karya Allah yang begitu besar, Dia datang ke dalam dunia untuk menyatakan kasih-Nya. Saudara-saudara, kita kembali kepada bagian ini. Setelah sekitar 400 tahun menunggu tanpa suara Allah, tiba-tiba Allah memperdengarkan suaranya, meskipun tidak lewat nabi, melainkan melalui malaikat. Berita yang dibawa oleh malaikat Gabriel, bagaimana kita baca dalam Lukas 1 ayat 26, dikatakan di sana bahwa malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang namanya Maria. Dan hal itu membuat Maria sangat takjub. Sebab dikatakan ia akan menjadi ibu meskipun dia belum menikah, atau dikatakan di sini masih perawan. Selain itu, karena 3 gambaran yang serba paling disebut most tentang anak yang akan dilahirkan, maka ini menjadi penting. Pertama, disebutkan bahwa anak yang akan dilahirkan itu harus dinamai Yesus. Ini mengisyaratkan bahwa dia akan datang membawa misi penyelamatan. Yang kedua, dia akan menjadi besar, ya, karena dia akan diberi nama yang lebih megah. Dia disebut anak dari yang maha tinggi. Maria tentu belum memahami secara persis arti nama ini. Sama seperti ketika pertama kita mendengarkan Yesus disebut anak Allah, pasti kita tidak langsung bisa menerima, memahami dengan baik. Tapi Maria memahami bahwa dia akan menjadi Mesias, karena anak Allah adalah gelar Mesias yang memang diakui dalam Mazmur pasal 2 ayat 7-8. Yang ketiga, dia akan memerintah atas Israel selama-lamanya. Bahkan dikatakan bahwa kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi perhatikan saudara-saudara, berita Natal atau berita kelahiran Yesus Kristus yang memperkenalkan bahwa dia adalah juru selamat. Kemudian dia adalah anak Allah, dia adalah raja. Ini adalah 3 gelar yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria, tentu juga kepada Yusuf. Itu sebabnya tidak heran kalau Maria dikatakan selain dia terkejut dalam ayat 29, dia juga takjub. Karena anak yang akan dilahirkan disebut dia adalah juru selamat, dia adalah anak Allah yang maha tinggi, dia adalah raja yang kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat mulia. Awalnya Maria terkejut, awalnya bingung dengan berita yang disampaikan oleh malaikat dan bertanya-tanya apa arti semuanya itu. Tapi kemudian malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atasmu
Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Lalu disambung lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, berita kelahiran Yesus bukanlah berita baru. Tapi itu baru berita. Berita yang sesungguhnya kita menantikan berita baik itu. Dan kita sudah memperoleh berita itu. Berita gembira, berita sukacita, berita yang menyejukkan, berita yang agung, yang membawa damai sejahtera, yang membawa kepastian keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Awalnya kita juga tidak memahami, tetapi kita bersyukur Roh Kudus mengajar kita, memimpin kita, sama seperti Roh Kudus yang memberikan pengertian pemahaman kepada Maria, sehingga dia akhirnya menerima dan dia begitu takjub. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan berita kelahiran Yesus. Tentu kita tidak hanya mendengar, tetapi yang terpenting bahwa berita Natal, berita kelahiran Yesus sudah menjadi bagian dalam hidup kita, bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Dan kita sudah menyadari bahwa aku lahir, aku ada di dunia ini. Aku lahir juga untuk Yesus. Jadi karena itu saudara, kita bersyukur di momen Natal ini, kita selalu diingatkan tentang kedatangan Kristus. Dia sudah ada dalam hidup kita. Maka bagian kita sekarang adalah, mari kita hidup bagi Dia. Mari kita memberitakan Dia. Memberitakan namanya. Memberitakan bahwa berita keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Saya rindu supaya melalui kehidupan saya, melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada banyak orang lain yang akhirnya juga percaya dan terima Yesus, beriman kepada Kristus, hidup bagi Yesus dan mau melayani Yesus di dalam kehidupannya. Biarlah kiranya berita kelahiran Yesus ini membawa sukacita yang besar bagi kita. Dan Tuhan senantiasa memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berita sukacita, berita kelahiran Yesus yang terus-menerus sudah kami dengarkan. Tapi bukan hanya mendengar berita, kami sudah mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Karena ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, Kristus berkuasa atas kehidupan kami. Kami mohon pimpinan Roh Kudus yang senantiasa mengajar kami, yang senantiasa memimpin kami, agar kami hidup di dalam segala ketundukan, hidup di dalam segala ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat bagi kami, yang sudah menjadi Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat merayakan Natal. Salam.